warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Septi Rismawada dengan NIM 2325001. Saya kelas A1 Manajemen semester 3. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Arfianti Novita Anwar, SIP MM. Baiklah, di sini saya akan membahas 5 materi. 5 materi tersebut antara lain yang pertama pengertian rasio keuangan, yang kedua alasan melakukan analisis rasio, yang ketiga bentuk-bentuk rasio keuangan, yang keempat keterbatasan rasio keuangan, yang kelima hubungan antar berbagai rasio. Baik, selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari 5 materi tersebut. Materi yang pertama yaitu pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara pos yang ada di dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Materi yang kedua yaitu alasan melakukan analisis rasio. Alasannya karena analisis rasio dilakukan dengan berbagai tujuan. Antara lain yang pertama evaluasi kinerja, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga evaluasi resiko, dan yang keempat perbandingan. Materi yang ketiga bentuk-bentuk rasio keuangan. Bentuk-bentuk rasio keuangan ada 4 macam, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio profitabilitas, dan yang keempat rasio aktivitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bentuk-bentuk rasio keuangan. Dari yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti rasio lancar dan rasio cepat. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya debt to equity ratio dan interest coverage ratio. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Contohnya inventory turnover ratio dan akun receivable turnover ratio. Materi yang keempat yaitu keterbatasan rasio keuangan. Keterbatasan rasio keuangan antara lain yang pertama data historis, yang kedua standar industri, yang ketiga faktor kualitatif. Hubungan antar berbagai rasio. Berbagai jenis rasio keuangan saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, analisis rasio harus dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya melihat satu rasio saja. Baiklah, itu saja penjelasan 5 materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.